Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 itu ada keahlian teknologi sehari-hari. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada sistem operasi. Nah, di sini ada sistem operasi terdiri dari Microsoft Windows. Windows ini yang akan dibahas ada dua, yaitu Windows XP dan Windows Vista. Windows XP merupakan jajaran sistem operasi berbasis grafis yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi yang mencakup komputer rumah dan desktop bisnis, laptop, dan pusat media. Nama XP adalah kependekan dari experience. Lalu ada Windows Vista, merupakan sistem operasi yang diluncurkan oleh Microsoft pada 8 November 2006 untuk pengguna bisnis dan 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan. Lalu ada Mac OS X, merupakan sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh dan pertama kali dikeluarkan tahun 2001. Lalu ada Unix, merupakan sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 dan diharapkan akan menjadi sistem operasi yang bisa melakukan kegiatan portable, multitasking, dan bisa digunakan oleh lebih dari satu user. Lalu ada Linux. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi ini dapat kita rawat dan kita gunakan dengan cara yaitu pertama kita mengidentifikasi apa itu perangkat aplikasi yang akan kita gunakan. Lalu setelah kita menggunakannya, kita harus rutin melakukan pembaruan. Setelah melakukan pembaruan, kita juga harus melacak perubahan apa saja yang terjadi pada saat proses pembaruan. Lalu pada peranti lunak aplikasi biasanya dilengkapi dengan perlindungan kata sandi. Peranti lunak aplikasi contohnya Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada virus dan spyware. Yang pertama ada spyware. Spyware ini tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kinerja komputer tersebut atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Lalu ada virus. Virus ini dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berfungsi. Lalu ada ancaman dan hoax. Biasanya terjadi phishing. Phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan menyamar sebagai seseorang dari suatu organisasi yang sah. Lalu ada proteksi komersial. Di sini ada Norton dan MCAV. Lalu ada proteksi gratis. Biasanya disediakan di Microsoft dan Adware. Selanjutnya ada email atau surat elektronik, adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Yang pertama ada implikasi di tempat kerja. Hampir semua email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server dalam perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang-ulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang sangat panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Lalu ada etiket email di tempat kerja. Penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan menggunakan email dengan cara jelas dan sopan. Jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Jika Anda memiliki email yang panjang, buatlah sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut dengan email. Beberapa organisasi membatasi ukuran lampiran yang dapat dikirimkan. Ukuran lampiran yang dapat dikirimkan memungkinkan Anda untuk menempatkan dokumen tersebut pada server web dan mengirimkan linknya ke dalam dokumen di dalam email.
Lalu ada akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi pada komputer mereka atau pada tempat kerja, itu akan tetap bersifat pribadi. Namun, hal itu tidak benar. Jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, perangkat lunak atau perangkat keras maupun jaringan komunikasi, merupakan hak dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu proyek 2. Ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Pertama, kita harus mengenal dulu apa itu Front Page. Front Page merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang mudah digunakan dan dapat membuat halaman web secara sederhana. Penggunaan editor teks untuk membuat sebuah halaman web memerlukan waktu yang lebih banyak dan sedikit lebih sulit, namun memberikan kontrol yang lebih besar terhadap desain halaman web tersebut. Selanjutnya ada membuat dokumen front page. Yang pertama, bukalah Microsoft Front Page, lalu gantilah judul proyek dengan memilih perintah Save As. Setelah itu, ketik judul sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu buatlah daftar lokasi, ketik kata location. Setelah itu buat tabel, jaga agar kursor terletak di bawah daftar lokasi, kemudian pilih tabel. Lalu, Anda dapat menyisipkan gambar. Geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert. Selanjutnya ada membuat daftar bernomor dan link halaman web. Pertama, daftar bernomor, yaitu dapat dibuat dengan cara memilih ikon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan yang telah dipersiapkan, lalu tekan enter. Selanjutnya yaitu link halaman web. Pada bagian akhir, buatlah 3 jenis link, yaitu link alamat email, link halaman web lain, dan link untuk kebagian lain dalam web tersebut. Selanjutnya ada membuat link. Pertama, klik perintah insert diikuti dengan sub perintah hyperlink. Lalu, untuk membuat link ke school address, klik perintah insert diikuti dengan sub perintah hyperlink. Lalu pada bagian text to display, masukkan kata kontak us. Lalu pilih kotak exciting file or web page di bawah kolom link to. Setelah itu pada bagian email address, masukkan email Anda. Lalu pada bagian text to display, ketikkan link to my school dan masukkan address sekolah Anda. Selanjutnya yaitu melihat halaman web yang telah dikerjakan. Pertama, di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, normal, HTML, dan preview. Klik preview Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Lalu, jika klik kontak us, maka sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka. Setelah itu ada pada bagian to, Anda dapat melihat alamat email Anda pada bagian subjek. Selanjutnya ada kelebihan front page. Yang pertama, mampu menampilkan struktur data dan status web sehingga memudahkan navigasi terhadap situs web. Yang kedua, memiliki editor gambar yang terintegrasi. Terdapat fungsi-fungsi untuk tool umum secara mudah. Lalu yang ketiga, mampu menampilkan data yang dibuat oleh Microsoft Office yang lainnya. Selain itu, terdapat kekurangan juga pada front page, yaitu front page tidak bisa digunakan untuk script editing. Kode HTML yang dihasilkan biasanya tidak efisien. Sekian dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.